Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih tetap semangat ya kalian. Kita harus tetap semangat untuk belajar dan untuk ilmu. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Alhamdulillah ya. Semoga kita sehat selalu ya, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah. Oh ya, perkenalkan dulu ya, perkenalkan nama Ibu Tanti Dwi Puspitasari. Ibu akan mengajarkan kalian materi ekonomi kelas 10 kurang lebih selama setahun ini ya, 2 semester. Oke, setelah perkenalan kita langsung ke materi saja tentang konsep ilmu ekonomi. Di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Kalian diharapkan bisa mempelajari tentang pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi, memahami konsep pilihan, kebutuhan, memahami konsep biaya, dan memahami pembagian ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi, di sini ada deskripsi ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, serta ilmu ekonomi syariah. Deskripsi ilmu ekonomi, ada pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, peran dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Nah ya, itu tadi yang akan kita pelajari hari ini dan yang diharapkan akan tercapai oleh kalian ya. Nah, untuk selanjutnya, amatilah pasar di sekitar Anda. Pernahkah kalian ke pasar ya? Pastinya pernah ya, sering baik kalian yang ke pasar ataupun kalian mengantar orang tua kalian pergi ke pasar. Pastinya kalian mengamati ya, ada siapa saja sih di sana? Oh ya, di sana itu ada si penjual, ada penjual yang menjualkan atau menjajakan barangnya dan juga ada pembeli. Pembeli adalah salah satunya mungkin kita ya, baik kita jadi penjual atau pembeli. Kenapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Ya, untuk apa kegiatan tersebut dilakukan? Nah, ini harus kalian cari tahu dan kalian identifikasi ya, seperti itu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, dan kenapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Karena mereka mencari sesuatu yang memang tidak ada dan kita bisa mendapatkannya di pasar misalkan salah satu. Jadi sehingga kita ke sana untuk mencari atau untuk membelinya ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Oikos nomos, aturan rumah tangga. Jadi secara etimologi, ekonomi itu memiliki arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Ngapa sih kita perlu belajar ekonomi? Untuk apa sih kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Apa pentingnya? Ya, kita harus belajar ilmu ekonomi karena adanya suatu masalah. Ya. Nah, oke, sebelum next lagi di sini ada pembagian ilmu ekonomi, ada ilmu ekonomi deskriptif dan juga ada teori ekonomi dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif, kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, ekonomi deskriptif itu ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sama ekonomi deskriptif pun begitu ya. Ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya biasanya didukung oleh data. Ada data yang sebenarnya. Keadaan ekonomi tahun 2017 itu seperti apa? Ya, ekonomi negara pada masa pandemi itu seperti apa? Keadaan petani saat ini bagaimana ya? Nah, itu adalah contoh ekonomi deskriptif. Atau gambaran gampangnya itu adalah ketika misalkan kita belajar saat ini, ketika saya belajar saat ini, saya berada di kamar yang ukurannya 3x4 untuk ya misalkan ya 3x4, di dalamnya terdapat kasur, meja belajar, lampu, buku-buku, terus misalkan catnya berwarna putih dan lain sebagainya. Itu kan keadaan sebenarnya. Jadi ekonomi deskriptif pun juga sama, dia menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Ya, lalu selanjutnya ada teori ekonomi. Apa sih teori ekonomi? Teori ekonomi itu menjelaskan cara kerja sistem ekonomi. Ada dibagi menjadi dua, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro jumlahnya mikro kecil ya. Sedangkan ekonomi makro jumlahnya lebih besar.
Ya, jadi ekonomi mikro itu belajar hanya sekedar antara produsen dan konsumen. Hanya permasalahan yang perilaku ekonomi rumah tangga dan perusahaan saja. Hanya permasalahan tentang harga jual, pengalokasian pendapatan rumah tangga supaya lebih efisien, kebijakan perusahaan ya. Ini hanya sekitar antara si RTK dan RTP. Antara si perusahaan ya, RTP itu perusahaan, rumah tangga produksi, dan RTK itulah kita sebagai konsumen. Ya. Dan kan selanjutnya adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro menggambarkan keadaan ekonomi secara keseluruhan, lengkup yang lebih luas lagi. Contohnya, ya, di sini pengangguran di Indonesia, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional. Nah, ya, ini adalah lingkup yang lebih luas lagi, makro secara keseluruhan. Selanjutnya ada ekonomi terapan. Apa sih ekonomi terapan? Itu menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah. Muncul karena ada satu masalah yang digunakan untuk mengatasi. Contohnya ekonomi perbankan, ekonomi moneter, ekonomi perusahaan. Itu adalah contoh-contoh dari ekonomi terapan. Itu ya, ada 3 ya pembagian ilmu ekonomi, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Contoh soalnya ya, biar kita lebih paham. Ada contoh soalnya. Akibat minimnya bahan baku kedelai, CV Prima sebagai produsen kecap menaikkan harga kecap. Sehingga permintaan kecap jadi turun karena harga naik. Untuk mengatasi minimnya kedelai, akhirnya pemerintah itu mengimpor kedelai untuk menjaga kelangsungan produsen yang menggunakan bahan baku kedelai. Nah, dari sini diidentifikasikanlah mana sih yang mikro dan mana yang makro. Jadi bisa kita lihat mikro, ingat ya, mikro antara RTP RTK. Di sini berarti mikronya yaitu CV Dwika menaikkan harga kecap. Makronya yaitu yaitu pemerintah melakukan kebijakan impor kedelai. Ya, bisa kalian lihat ini adalah contohnya. Next ya. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan itu ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, kebutuhan primer, kebutuhan paling utama, sandang, pangan, papan. Ya, itu kebutuhan. Apa sih Itu adalah kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, papan, atau makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu ya di situ. Lalu kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling utama. Ya, tanpa kebutuhan itu kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan itu beda dengan keinginan. Ya, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Tapi beda dengan keinginan. Kalau keinginan itu tidak dipenuhi, tidak apa-apa. Misalkan kita butuh makan. Kalau kita nggak makan, sehari, 2 hari, ya lama-lama mengganggu kelangsungan hidup. Kita tidak berpakaian atau kita tidak punya tempat tinggal, itu juga mengganggu kelangsungan hidup. Beda dengan keinginan. Ingin. Ya, keinginan tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Keinginan itu contohnya, aduh pengen beli motor, nggak beli motor kita mati nggak? Enggak kan? Atau mengganggu kelangsungan hidup kita tidak? Tidak. Aduh pengen handphone misalkan ya. Kalau kita nggak beli apakah mengganggu? Tidak ya. Jadi bukan yang paling pokok, itu beda antara kebutuhan dan keinginan ya di sini tadi. Nah, kebutuhan sekunder itu muncul ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Ya, makan udah bisa, punya tempat tinggal ya. Nah, lalu muncul kebutuhan sekunder apa sih contohnya? Punya sepeda, TV, radio gitu ya, atau motor. Setelah sepeda punya biasa kepengen beli motor gitu. Nah, itu kebutuhan sekunder. Kalau sedangkan kebutuhan tersier muncul ketika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Biasanya berbau mewah ya, rumah mewah, berlian, perhiasan, mobil mewah ya. Nah, itu adalah kebutuhan tersier. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ya, subjek berdasarkan orangnya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan umum. Nah, berdasarkan subjek